Pengertian dan jenis limit, limit fungsi aljabar dan trigonometri, serta limit kontinuitas. Pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f dalam kurung x untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f dalam kurung x. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika konstanta fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c. Ada 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar, yaitu 1. Metode substitusi, 2. Metode pemfaktoran, 3. Metode perkalian dengan akar sekawan. Metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi f dalam kurung x. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contoh, limit x 3 x kuadrat kurang 4 per x plus 2 sama dengan 9 kurangi 4 per 3 plus 2 sama dengan 1. 2. Metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Kemudian baru bisa disubstitusikan. Contoh, lim x 3 x kuadrat dikurangi 3x per 2x kurangi 6 sama dengan x dalam kurung x min 3 per 2 dalam kurung x min 3 sama dengan 3 per 2. 3. Metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai xc. X dalam kurung x plus 1 dalam dikali dalam kurung 1 plus akar x plus 2 per min x min 1 sama dengan dalam kurung x plus 1 kali dalam kurung 1 plus akar x plus 2 per min dalam kurung x plus 1 sama dengan minus dalam kurung 1 plus akar x plus 2. 2 metode dalam pengerjaan limit fungsi aljabar bentuk tak terhingga. 1. Membagi dengan pangkat tertinggi. Metode ini digunakan pada limit fungsi. Metode ini dapat dikerjakan dengan membagi pembilang fx dan penyebut gx dengan variabel x berpangkat tertinggi yang ada dalam fungsi fx dan gx. Setelahnya baru disubstitusi dengan x tak terhingga. Contoh, limit x tak terhingga 4x kurangi 1 per x kuadrat plus 2 sama dengan 4x per 2 kurangi setengah 4x kurangi x 4x per x kuadrat dikurangi 1x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat plus 2x kuadrat sama dengan 4x kurangi 1x kuadrat per 1 plus
2x kuadrat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. 2. Mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk limit x tak terhingga fx kurangi limit x tak terhingga gx. Metode ini dapat diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan. X dalam kurung akar x kuadrat plus 4x kurangi 5 plus akar x kuadrat kurangi x kurangi 2 per dalam kurung akar x kuadrat plus 4x kurangi 5 plus akar x kuadrat kurangi x kurangi 2. Kemudian dilanjutkan pembagian dengan metode pertama, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Contoh, limit x tak terhingga dalam kurung akar x kuadrat plus 4x kurangi 5 kurangi akar x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan limit dalam kurung kuadrat x dalam kurung akar x pangkat 2 plus 4x kurangi 5 kurangi akar x pangkat 2 dikurangi x kurangi 2. X dalam kurung akar x dalam kurung x akar 2 plus 4x kurangi 5 plus akar x pangkat 2 kurangi x kurangi 2 per dalam kurung akar x pangkat 2 plus 4x kurangi 5 plus akar x pangkat 2 kurangi x kurangi 2 sama dengan limit dalam kurung x pangkat 2 plus 4x kurangi 5 dikurangi dalam kurung x pangkat 2 kurangi x kurangi 2 per dalam kurung akar x kuadrat plus 4x kurangi 5 plus akar x pangkat 2 kurangi x kurangi 2. Kemudian pembilang dan penyebut dibagi x pangkat tertinggi, yaitu limit 5x per x dikurangi 3x per dalam kurung akar x pangkat 2 plus 4x min 5 per x2 per plus akar x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 per x2 sama dengan limit 5 dikurangi 3 per r 5 dikurangi 3 per x per akar 1 plus 4x plus 4 per x kurangi 5 x akar 2 plus akar 1 kurangi 1 per x kurangi 2 x akar 2 sama dengan min 0 per 1 plus 1 sama dengan 5 per 2. Limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar, namun agar dapat mengerti penjelasan selanjutnya harus mengerti terlebih dahulu konsep trigonometri. Penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangan.
Ada 3 bentuk umum dalam limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk limit x, c, fx sama dengan fc. Pada bentuk ini, limit dari fungsi trigonometri fx merupakan hasil dari substitusi nilai c ke dalam x dari trigonometri. Contoh nomor 1, contoh limit x sin 2x x per 4, nilai limit sin pi per 2. 2 limit cos setengah x pi, nilai limit cos setengah pi. 3 limit tan x, nilai limit tan pi per 2. Jika c sama dengan 0, maka rumus limit trigonometrinya adalah sebagai berikut. Limit sin x sama dengan 0, limit cos x sama dengan 1, limit cos x sama dengan 0. 2. Bentuk lim xc fx per gx. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusi dengan nilai c menghasilkan fc sama dengan 0 dan gc sama dengan 0, sehingga nilai trigonometri tersebut menjadi bilangan tak tentu. Penyelesaiannya sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu pemfaktoran. Contoh bentuk ini yaitu limit x per 2 sin 2x per cos x sama dengan 2 cos x sin x sin x per cos x sama dengan 2 sin x sama dengan 2 sin pi per 2 sama dengan 2. Bentuk ketiga, limit x 0 fx per gx. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung, akan menghasilkan bilangan tak tentu. Pada bentuk ini dikerjakan dengan konsep turunan. Bentuk rumus dasar limit ini adalah limit x 0 sin x per x sama dengan limit x 0 x per sin x sama dengan 1. Limit x 0 x per cos x sama dengan 0. Limit x 0 cos x per x sama dengan tak hingga. Limit x 0 tan x per x sama dengan limit x tan x sama dengan 1. Kontinuitas. Suatu fungsi f kontinu di C jika 3 dari kondisi berikut terpenuhi. 1. Fc terdefinisi 2 lim xc fx ada. 3 lim xc fx sama dengan f tanda kurung c. Jika f tanda kurung x tidak kontinu di C, maka dikatakan f tanda kurung x memiliki diskontinuitas di C.